saya ini akan membahas berbagai macam video. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sekilas otomotif, di mana di sini ada karburator yang sudah saya bongkar. Ini merupakan karburator dari Astrea Grand, Supralama atau C-Series. Dalam sebuah kendaraan bermotor setidaknya ada 3 komponen penting yang Anda atau penonton bisa menjalankan pembakaran. Yang pertama yaitu udara, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga api. Kita tahu bahwa api untuk pembakaran akan diperoleh dari busi motor. Ada komponen yang dinamakan busi, memercikan api di situ. Lalu sementara untuk campuran udara dan bahan bakar akan disuplai oleh komponen yang bernama karburator. Mempunyai peranan penting. Proses pencampuran udara dan bahan bakar akan dilakukan karburator pun tidaklah sembarangan. Jadi pencampuran udara dan bahan bakar yang dilakukan karburator ini tidaklah sembarangan, melainkan memiliki komposisi yang tepat atau setelan yang tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam karburator Astrea, Supralama ataupun C-Series. Nah, yang pertama di sini ada mangkok pelampung karburator. Ini dia, mangkok pelampung karburator. Di mana komponen ini sering kita sebut yaitu float chamber. Float chamber. Di mana komponen ini berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar sebelum dicampur dengan udara yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Lalu adapun komponen kedua, ada yang dinamakan pelampung, dan dalam bahasa otomotif lebih kita kenal sebagai fluter. Fungsi dari komponen ini bertugas mengatur bahan bakar yang ada pada mangkok agar tidak melebihi takaran. Dengan begitu, kondisi karburator banjir tidak akan pernah terjadi dengan adanya komponen ini. Dan ketiga, si kecil bunyil. Nah, ini kita sering sebut jarum katup pelampung. Jarum katup pelampung dalam bahasa otomotif yaitu needle valve. Memiliki ukuran yang cukup kecil, komponen ini memiliki fungsi sebagai penutup saluran suplai bahan bakar dari tangki apabila bahan bakar yang ada di dalam mangkok pelampung telah penuh. Jadi posisi si jarum katup pelampung ini berada di sini. Oke. Ada yang dinamakan katup gas, di mana komponen karburator motor yang selanjutnya yaitu katup gas atau throttle valve. Fungsi utama dari part ini yaitu sebagai pengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang nantinya akan diteruskan ke ruang bakar atau ruang pembakaran silinder. Ini dia. Selanjutnya yang kelima, ada pegas katup gas atau sering kita sebut perscap maksud saya. Terletak pada bagian atas karburator motor yang berada tepat pada tutup pengatur katup gas. Ini dia, tutup pengatur katup gas. Di sini posisinya ya, berada di dalam tabung ini, di mana fungsi utama yang dimiliki pegas katup gas adalah menjaga katup tetap tertutup ketika tidak menarik tuas gas dan mengembalikan posisi katup gas ke posisi semula saat kita melakukan deselerasi atau tarikan gas.
Yang keenam di sini ada slow jet, namun kita sering sebut pilot jet. Jadi si slow jet atau pilot jet ini mengatur aliran bahan bakar ketika kendaraan ini dalam putaran rendah atau menengah. Dan semakin besar ukuran dari pilot jet ini, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan bisa disalurkan. Nah, di pilot jet ini atau slow jet ini memiliki ukuran tertentu. Jadi si pilot jet ini ukurannya tergantung kita dan tergantung si motor mau menggunakan nomor berapa atau ukuran berapa. Adapun ini komponen ke-7. Nah, ini dia. Ada main jet. Main jet atau yang juga dikenal sebagai spuyur utama merupakan komponen karburator yang memiliki tugas atau fungsi sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada putaran menengah dan tinggi. Dan sama seperti pilot jet atau slow jet, si main jet ini pun memiliki ukuran tertentu dan tergantung kita akan memakai nomor berapa. Ini berhubungan dengan jet needle, di mana komponen ini disebut dengan jarum skep atau juga bisa kita sebut jet needle. Jarum skep ini berfungsi sebagai pengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk melalui main jet di saat motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Di mana di sini secara standar seharusnya ada di nomor, nanti difokuskan dulu. Nah, si ring ini harus berada di nomor 3 seharusnya. Di mana standar motor Astrea ini ada di nomor 3. Tidak fokus-fokus. Nah, ya. Jadi di sini ada ukurannya, ada strip-strip di mana seharusnya ada di nomor 3. Lalu sekarang yang terakhir ada yang dinamakan air screw. Mohon maaf agak belelol. Air screw atau pilot screw, di mana komponen ini merupakan sebuah skrup yang akan dapat kita gunakan untuk mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang akan melewati orifice. Nah, ini dia komponennya. Di sini saya membuka karburator milik teman saya dan kebetulan si komponen-komponennya sangat kotor. Sekalian saya akan bersihkan. Sekarang yang terakhir ada yang dinamakan langsam. Ini langsam setelan angin, dimana langsam ini kita bisa sesuaikan tergantung setelan angin, dimana setelan angin yang berada di karburator Astrea, Supra Eclama, Supra Pit atau C-Series ini memiliki ukuran 2,5 putaran untuk setelan angin. Dan ketika kalian setelah menyetel setelan angin, kalian akan menyetel langsam, kalian sesuaikan dengan putaran stasioner mesin. Itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya bukan berniat untuk mengajari atau menggurui. Di sini saya juga berbagi ilmu, sedikit ilmu, di mana itu yang saya dapatkan ketika jam sekolah. Bila ada kesalahan mohon diingatkan. Boleh bila ada yang ingin request review tentang mesin motor atau komponen motor, bisa
kalian tanyakan di komentar. Jangan lupa like and subscribe, share juga ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.